Selamat pagi. Pagi. Oke. Oke. Hari ini kita belajar BK, bimbingan dan konseling ya. BK ini bukan pelajaran tetapi layanan ya. Oke. Hari ini kita mau salam dulu, persiapan dulu. Siapkan dulu trik. Siapkan trik. Apa? Oh ya, maco. Siapkan maco. Maaf ya Pak. Ya, maco siapkan dulu maco. Ketua kelasnya maco kan di sini? Iya, siapkan maco. Ya, maco siapkan. Siap berdiri. Beri salam. Ya, selamat pagi ya. Bapaknya Maco ini kawan bapak ya. Iya, bapaknya Maco ini kawannya bapak, jadi akrab sama bapak. Ya, apa kabarnya hari ini? Oke. Oh, bapak baik. Ya, bapak luar biasa. Ya. Udah nggak usah banyak tanya, bapak keringetan ya. Hari ini kita mau belajar tentang motivasi belajar. Ya, untuk pelajaran selanjutnya sebelumnya kita telah belajar tentang bersyukur. Ya, bersyukur ya, tentang bersyukur. Jadi hari ini kita sudah memasuki materi yang baru tentang motivasi belajar. Ya, motivasi belajar. Ya, sebelumnya kita mau gerakan badan kita mau ice breaking ya. Bahasa kerennya tuh ice breaking. Ya, ice breaking ya. Ice breaking juga, kita berdiri dulu, silakan semuanya berdiri ya. Maco, lihat Maco, kalau yang nggak ada berdiri suruh berdiri Maco. Dah, ya. Saya berani ke Maco karena sebelahan duduknya. Ya, kita kan sedikit dulu. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kasih guru. Panjang dan lebar. Tinggi. Tinggi dan dalam, kasih guru. Tinggi dan dalam. Sekali lagi. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kasih guru. Panjang dan lebar. Tinggi. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam. Kasih guru. Tinggi dan dalam. Masih berdiri ya. Masih berdiri kan. Ya, itu baru pemanasan. Belum pakai kompor, itu baru pemanasannya ya. Nah, pemanasan. Oke, sekarang sang bapak akan nyanyi. Kalian mau dengarkan suara bapak? Sekarang bapak yang nyanyi, kalian yang gerak. Oke. Panjang, tapi kalian gak usah nyanyi ya. Nanti ada dengar suara-suara yang gak halus sebelah sini. Dan panjang dulu. Panjang dan lebar, tinggi dan panjang, kasih guru, dalam dan dalam. Aku baca itu orang ini. Dalam dan dalam, dalam dan dalam, kasih guru.
tadi ada guru musik kan, apanya, intonasi apanya? Ketukannya lebih cepat ya? Oke. Apa namanya Pak? Gimana tadi? Tempo ya, tempo. Oke. Entry dulu gambarnya. Mau tampil sekarang lagi tinggi dan tinggi kasih guru, panjang dan lebar. Ya, pusing kalian ya. Lebar dan lebar, lebar dan lebar kasih guru, lebar dan tinggi, lebar, dalam dan tinggi kasih guru, dalam dan tinggi, dalam dan tinggi, tinggi dan dalam kasih guru, tinggi dan dalam. Ya, silakan duduk ya. Maco, kartu BPJS di bawah kan? Oh, bisa di sini. Nah, oke, silakan. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan menyampaikan tentang tujuan layanan, ya, karena di BK bukan pembelajaran tapi layanan. Tujuan layanan hari ini tentang memahami pengertian belajar dan faktor-faktor dalam motivasi belajar. Ya, Bapak akan akan memperlihatkan kalian sebuah video. Ada suaranya, ini asisten Bapak nih. Video motivasi untuk tetap sekolah dan belajar dari kegagalan, berawal dari kegagalan. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sesuatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi jamu untuk lebih semangat lagi dalam ibadah. Hendri, gak usah bicara terus ya. Segi. Bahkan ada jauh. Mereka harus menyadari dengan yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang bagian dari kita juga dianggap cukup oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga tiga besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan ini sekolah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat, kata orang tuaku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di keluarga. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit, ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia di mana
Dia seharusnya duduk di meja sekolah. Dia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari fisiknya terkena palu akan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatu merangkai atau sepatu merusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu baju yang berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Dan jika ada kritik dan saran, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Bapak ada satu video lagi. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya ketika ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah dicapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ini marah, tidak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari detik itu, berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah,
Namun, itu semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Ya, ini dua video yang sudah Bapak paparkan. Tadi kita mulai jam 9.10. Jam berapa Bu Tini? 9.50 ya? Ya, ini dua video yang sudah Bapak paparkan tentang belajar, tentang motivasi atau semangat belajar. Kita mau buat kelompok, kita berhitung dulu ya, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, mulai dari Sana dulu. 2 3 4 5 Dua. Oke, kelompok 1 silakan kumpul di depan. Semuanya kumpul di depan. Kelompok 1 mengumpulkan kuenya juga. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di sebelah sini, boleh. Kelompok 2. Oke, 1 menit lagi silakan kelompok yang tampil. Misal tadi kan kita sudah berhitung 1. Nah, 1 nanti misalnya angka 1 semua, silakan ke depan. Lahirnya tanggal hari ini. tanggal 17. Siapa yang lahirnya di sini tanggal 17? Angkat tangan. Bukan, tanggal 17 itu terserah 17 Januari kan 17 apa kan? Ini kan tanggal 17. Ya. Yang tampil, ya silakan ke depan semuanya. Ya, ini kelompok yang dari tadi aktif ya. Ya, silakan. Sapri, jangan makan Sapri. Pasang kameramen Pak. Istirahat Pak. Ya lagi. Istirahat Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Reni semuanya. Silakan tampil kelompok Reni. Walaupun mukanya tua-tua tetapi mereka masih berumur muda ya. Oh iya. Bapak body shaming ha. Mereka body shaming. Silakan Sapri. Tadi aku oleh cloning kan udah di cloning Pak. Siapa yang baca? Nggak usah pakai itu kan apa-apa, soal sedang nyari. Tawaran itu, rasa makan di sini. Bagus. Dia melayani. Waktunya mana pakai itu? Dalam tasmu. Bagus, masuk bagus. Bu, itu nggak pakai seragam Bu. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan apa sih itu belajar. Menurut kami, belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham menjadi paham. Dan yang kedua, faktor dalam meningkatkan motivasi belajar. Faktor dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, diri sendiri. Yang kedua,
lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah kemauan dari diri kita sendiri untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nomor 3, tekad kita dari kelompok kami adalah tetap semangat dan berpikir bahwa ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain, teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan untuk silakan. Mungkin dari kelompok maju atau Henry atau kelompok Yani. Dari tadi Yani terus nih. Iya. Dari pelajaran seni musik Yani terus yang memberikan komentar. Sama saya kira Ya, ini kan siswa terbaik di sini, Bu. Kelas hari. Masa begitu Pak? Gimana? Henry? Kami Di kelas Sama? Yuven Pak? Pak Noval, Yuven, ada nggak tanggapan? Nggak ada juga ya? Yuven yang paling cool di kelas tunas bangsa. Gimana? Tari? Sama ya? Yuni, ayo silakan Yuni. Boleh nggak ngasih contoh gimana sih caranya memotivasi saya? Bendahara kelas nanya. Bendahara kelas nanya. Motivasi apa Yuli? Supaya saya rajin belajar, giat belajar, dapat juara 1. Oh, yang pertama dari diri sendiri. Kalau Yuli ingin cita-citanya tercapai, jadi Yuli harus punya kemauan dan keinginan belajar dari diri sendiri. Yang kedua, lingkungan. Yuli bergaul dengan anak-anak yang rajin dan pintar. Jangan bergaul sama teman yang malas, yang tidak mau belajar. Nanti kita akan terpengaruh juga. Nah, yang ketiga sekolah. Carilah sekolah yang disiplin. Jadi sesuai sih dengan sekolah kita Yuli. Sekolah kita kan tidak boleh terlambat. Nah, kalau terlambat kan pasti ada sanksi atau konsekuensi dari keterlambatan itu. Itu aja ya Yuli, mudah-mudahan bisa diterima. Makasih. Iya, sama-sama. Saya Pak Nopal. Sekretaris kelas melawan bendahara kelas. Ada Pak. Ada Pak. Pak, ada Pak. Ambil duduk Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Reni. Ya. Sekarang maju dari tanggal 1 gitu. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan kesimpulan dan penguatan bahwa ya setelah kita melihat video tadi, benar bahwa lingkungan itulah yang membuat kita bisa terpacu. Ya, kalau kita bergaul dengan lingkungan yang positif, itu pasti akan bergaul dengan yang positif juga. Seperti tadi yang naik sampan itu, naik bambu itu, pasti mereka semangat juga kan? Semangat dalam pergi itu ke sekolah walaupun medannya medannya terlalu berat ya, tapi mereka tetap semangat dalam meningkatkan motivasi untuk pergi ke sekolah untuk belajar ya. Terus pada hari ini kita sudah selesai presentasinya. Tadi kan sebenarnya semuanya tapi satu aja. Kita mau tutup dengan berdoa. Minta Maco, pimpin lagi Maco. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siapkan. Berdiri. Beri salam. Mungkin ada kata-kata yang Bapak tidak berkenan, Bapak minta maaf, Bapak kiri. Terima kasih.